Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Ahmad Taufik Hidayat membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS Kukar di pendopo Wakil Bupati Kukar, ditandai pengalungan tanda peserta. Hadir pada acara itu jajaran Dinas Sosial Kukar, pelatih dan fasilitator, tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat Kukar. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kukar Lucy Yulidasari melaporkan bahwa peserta akan diberikan materi penekanan peran PSKS, etika PSKS dalam bertugas di lapangan, pendampingan, dan dilatih menjadi agen kolaborasi dan navigator sosial, juga kemampuan berkomunikasi dan pelaporan. Sementara, Ahmad Taufik dalam sambutan tertulis PLH. Bupati Kukar Haji Rendi Solihin mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas PSKS merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Kukar dalam pemberdayaan sumber daya manusia di sektor kesejahteraan sosial, sebagai garda terdepan penanganan kemiskinan, disabilitas, lansia, dan keluarga rentan. Para PSKS yang hadir adalah Agent of Change, navigator sosial, dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mendampingi, dan memberdayakan keluarga rentan. Dilanjutkannya, hasil dari acara ini akan membawa dampak positif yang luas untuk penguatan sistem deteksi dini terhadap keluarga miskin dan rentan, peningkatan efektivitas distribusi bantuan sosial melalui basis data terpadu, pembentukan ekosistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. PSKS bukan hanya tenaga bantu, tetapi mitra strategis pembangunan daerah yang memiliki peran vital dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Program ini juga sejalan dengan misi pertama Kukar Idaman Terbaik, yaitu terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Melalui program Etam Sejahtera dan program RT-Ku Terbaik, PSKS difasilitasi sebagai ujung tombak layanan sosial di tingkat RT-RW. Sinergi dengan program Kukar Bergizi Terbaik memastikan intervensi gizi bagi balita stunting, sementara integrasi dengan program Jaga Kukar Lestari memperkuat posko kesejahteraan sosial berbasis lingkungan. Kepada seluruh PSKS, ia mengapresiasi setinggi-tingginya dan diharapkan menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing. Gunakan ilmu yang diperoleh dengan bijak, jaga amanah, dan jadikan kesejahteraan sosial sebagai panggilan jiwa. Karena kesejahteraan bukan tugas tunggal dinas sosial, tetapi tanggung jawab semua. Karena setiap kunjungan ke rumah warga miskin, setiap data yang dikumpulkan, setiap pendampingan yang diberikan, adalah ibadah jika dilandasi niat yang tulus dan integritas yang kuat. Kegiatan utamanya sebenarnya untuk peningkatan kapasitas pada PSKS, tapi kegiatan peningkatan kapasitas ini akan kita konekkan dengan GTR 2K, Gerakan Transformasi PSKS Kutai Kartanegara. Artinya pada saat pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, kita akan menggunakan modul yang ada di dalam GTR 2K. Seperti itu. Kalau boleh tahu modul itu apa saja isinya dan materinya apa saja? Oke, di dalam modul SP2K itu ada 6 modul. Bukan 6 modul, satu modul isinya ada 6 tema. Tema pertama itu terkait dengan kita mau menekankan peran dan siapanya PSKS. Itu yang di tema pertama. Kemudian tema kedua itu terkait dengan etika PSKS itu sendiri. Tapi bagaimana mereka di lapangan, bagaimana mereka berhadapan dengan keluarga dampingannya, bagaimana mereka menginput data itu diatur di tema kedua tadi. Kemudian tema yang ketiga terkait dengan satu PSKS mendampingi 10 keluarga dampingan. Dan tema keempat itu terkait dengan bagaimana teman-teman kita latih untuk bisa menjadi agen kolaborasi dan navigator sosial ya tentunya, termasuk juga nanti juga sebagai advokasi ketika mereka butuh pihak-pihak yang memang terlibat pada saat mereka melakukan pendampingan pada keluarga. Dan yang tema kelima terkait adalah bagaimana kita melatih teman-teman PSKS untuk bisa punya kemampuan berkomunikasi. Itu. Dan yang terakhir tema keenam itu terkait dengan pelaporan mereka menggunakan teknologi sederhana, yaitu ya kita gunakan WhatsApp, Google Form dan sebagainya macamnya. Itu kalau di modul kita. Kalau boleh tahu apa sih tantangan terbesar dalam memberdayakan PSKS di Kutai Kartanegara? Tantangannya itu kan perubahan mindsetnya ya. Jadi PR kami adalah mau mengajak teman-teman untuk dalam satu frame pikiran yang sama, bahwa ketika kita relawan maka konsepnya adalah jangan berpikir kita akan dapat apa, tapi bagaimana kita bisa melakukan apa kepada masyarakat yang
memang perlu dampingan oleh kita seperti itu sih. Untuk Bu Renta, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan ini nanti setelah dilakukan? Kami berharap PSKS Kukar ini kan pilot project pertama adalah di Tenggarong. Kita harapkan adalah nanti menular ke 19 kecamatan lain yang berarti 20 dan menjadi gerakan besar yang akhirnya bisa menunjang semua program pemerintah daerah kita terkait dengan kesejahteraannya. Gitu. Seperti itu. Terima kasih. DPR 2K. Bagian Prokom Setkap Kukar, tim dokumentasi pimpinan, melaporkan.